Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ode Musniawati dengan NIM 206500037 kelas B. Di video kali ini saya akan mereview materi ke-9 dari mata kuliah manajemen proyek. Tujuan pembelajaran yaitu memahami pentingnya manajemen biaya proyek. Kedua, menjelaskan prinsip-prinsip manajemen proyek. Manajemen biaya proyek berdasarkan konsep dan istilah. Ketiga, menggambarkan proses perencanaan manajemen proyek. Keempat, mendiskusikan berbagai jenis perkiraan biaya dan metode untuk mempersiapkannya. Kelima, memahami proses menentukan anggaran dan mempersiapkan perkiraan biaya untuk proyek teknologi informasi atau IT. Keenam, memahami manfaat dari manajemen value atau manajemen portfolio proyek untuk membantu dalam pengendalian biaya. Dan yang ketujuh, menggambarkan bagaimana software manajemen proyek dapat membantu manajemen biaya proyek. Pentingnya manajemen biaya proyek. Proyek IT memiliki rekor yang buruk untuk memenuhi tujuan anggaran. Studi menemukan bahwa rata-rata kelebihan biaya yang harus dikeluarkan adalah antara 180% tahun 94 sampai dengan 56% tahun 2004. Biaya dan manajemen biaya proyek. Biaya adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai sasaran tertentu. Kedua, biaya biasanya diukur dalam suatu moneter seperti rupiah, dolar, dan lain-lain. Manajemen biaya proyek mencakup proses yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan biaya yang sudah disetujui. Proses manajemen biaya proyek. Planning code manajemen, yaitu menentukan kebijakan prosedur dan dokumentasi yang digunakan untuk merencanaan pelaksanaan dan pengendalian biaya proyek. Estimating code, yaitu mengembangkan pendekatan atau perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk penyelesaian proyek. Determining the budget, yaitu mengalokasikan estimasi biaya secara keseluruhan untuk item pekerja individu sebagai dasar pengukuran kinerja. Controlling cost, yaitu mengendalikan perubahan anggaran proyek. Bisa dilihat di sini proyek chart manajemennya. Prinsip dasar manajemen biaya. Yang pertama, profil atau keuntungan, yaitu mendapatkan kerugian dikurangi pengeluaran. Grind point atau risiko pendapatan terhadap profit. Siklus kehidupan pembiayaan, yaitu total biaya untuk memiliki suatu produk atau layanan, atau biaya pengembangan ditambah support. Cash flow analysis, yaitu menentukan estimasi biaya dan keuntungan tahunan untuk biaya proyek dan cash flow yang dihasilkan selama setahun. Kelima, biaya atau manfaat yang nyata adalah biaya atau manfaat yang dapat dengan mudah diukur organisasi dan rupiah. Biaya atau manfaat yang tidak nyata adalah biaya atau manfaat sulit diukur dalam istilah moneter. Biaya langsung adalah biaya yang dapat secara langsung berhubungan dengan proses penghasilan produk atau layanan proyek. Biaya tak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara langsung dihubungi dengan proyek dan layanan proyek
tadi secara tak langsung berhubungan dengan proyek yang berjalan. Estimasi biaya. Manajer proyek harus menganggap serius estimasi biaya jika mereka ingin menyelesaikan proyek sesuai anggaran. Pentingnya untuk dikendalikan jenis-jenis estimasi biaya, bagaimana menyiapkan estimasi biaya dan masalah-masalah umum dalam perkiraan biaya IT. Rencana manajemen biaya. Rencana manajemen biaya adalah dokumen yang menggambarkan bagaimana organisasi akan mengelola ketidaksesuaian biaya pada proyek. Persentase yang besar dari total biaya proyek seringkali adalah biaya buruh, sehingga manajer proyek harus mengembangkan dan melacak perkiraan biaya buruh. Alat bantu dan teknik estimasi biaya. Perkiraan analog atau atas ke bawah menggunakan biaya aktual dari proyek sebelumnya yang serupa sebagai dasar untuk memperkirakan biaya proyek sekarang. Perkiraan bawah ke atas melakukan perkiraan masing-masing butuh pekerjaan atau aktivitas dan penjumlahannya untuk mendapatkan biaya total proyek. Ketiga, pemodelan pragmatik, yaitu menggunakan karakteristik parameter dalam modal matematis untuk memperkirakan biaya proyek. Keempat, alat bantu alat bantu seperti spreadsheet dan perangkat lunak manajemen proyek yang harus membantu pekerjaan yang menggunakan alat bantu perkiraan biaya lebih mudah. Penganggaran biaya terlibat pengokasian estimasi biaya proyek terhadap butiran pekerjaan proyek dari waktu ke waktu. PBS merupakan masukan yang diperlukan untuk proses penyelenggara biaya karena mengandung butiran-butiran pekerjaan. Sasarannya adalah untuk menghasilkan forecasting. Anggaran berfase waktu digunakan manajer proyek untuk mengukur dan memantau kinerja biaya. Contoh Closed-Facility. Pengendalian biaya proyek mencakup membantu kinerja biaya, memastikan bahwa hanya perubahan proyek yang dapat dimasukkan dalam closed basing yang direvisi, menginformasikan pemangku kepentingan proyek tentang perubahan proyek yang akan mengurangi biaya. ArcNet Volume Manager merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian biaya. ArcNet Volume Management atau EVM. EVM adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup, waktu, dan data biaya. Untuk menggunakan EVM harus dibuat terlebih dahulu baseline atau original plan plus approved changes. Dengan baseline dapat dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak. Secara periodik, informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbaharui sehingga pemanfaatan EVM dapat optimal. Istilah-istilah dalam EVM. Plan yang pertama, plan value atau PV adalah rencana porsi total estimasi biaya yang sudah disetujui untuk dikeluarkan pada sebuah aktivitas selama periode tertentu. Actual cost atau AC adalah suatu total langsung maupun tidak langsung yang digunakan untuk rangkaian penyelesaian pekerjaan sesuai aktivitasnya selama periode tertentu. ArcNet Value atau EV adalah estimasi nilai value pekerjaan fisik yang sebenarnya telah sesuai berdasarkan rate of performance atau RP.
yaitu perbandingan pekerjaan yang sesuai terhadap pekerjaan rencananya sesuaikan dalam waktu tertentu. Berikutnya, covariance atau CV, variabel yang menentukan apakah kinerja biaya sudah melebihi atau masih kurang dari biaya yang sudah direncanakan. Schedule variant atau SCM, variabel yang menunjukkan apakah jadwal yang lebih lama atau lebih lambat dari yang direncanakan. Performance Index atau CPI, variabel yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi biaya pada saat proyek sesuai berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Schedule Performance Index atau SPI, yaitu variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi waktu selesainya proyek berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.